Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya Eka Perawati dari SMK Negeri Tegalwaru dan teman saya. Saya Saleh dari SMPN 2 Tegalwaru. Saya Ahmad Yunijar dari SDN 2 Campaka Sari. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang berdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Pera. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, kabar sehat alhamdulillah. Bagaimana Pak Saleh, kabarnya juga? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Pera. Jadi hari ini Bu Pera terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi sebelum kita melaksanakan observasi. Semoga kabar Bu Pera hari ini baik-baik saja. Iya Pak, terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya hari ini. Oke. Di sini saya ingin memastikan, jadi kita memiliki tujuan yang jelas untuk observasi yang akan nanti dilakukan oleh Bu Vera. Apakah ada area khusus yang ingin dilakukan oleh Bu Vera, atau yang ingin difokuskan, atau yang ingin dibutuhkan umpan baliknya? Iya. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu fokus dan metode interaktif yang saya gunakan nanti dalam sesi coaching nanti. Saya ingin tahu bagaimana pendekatan saya efektif tidak dalam melibatkan peserta dalam pembelajaran. Oke, jadi saya akan memperhatikan aspek yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Vera. Apakah ada teknik atau strategi tertentu yang ingin dilakukan oleh Bu Vera yang nanti bisa saya amati lebih dekat lagi? Ya ada Pak. Saya baru saja mencoba pendekatan senyum, sapa, salam untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan coach Pak. Jadi saya ingin tahu bagaimana nih hal ini bisa mempengaruhi dinamika pembelajaran tersebut kayak gitu. Oke, bagus sekali sepertinya ya. Jadi saya akan mencatat bagaimana coach nanti merespon pendekatan tersebut. Apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui sebelum dilakukan observasi? Sepertinya tidak ada sih Pak. Saya hanya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif sehingga saya bisa terus memperbaiki diri nanti ke depan. Oke, itu tentu saja jelas ya, itu adalah tujuan utama kita. Jadi saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan juga bermanfaat. Selanjutnya terima kasih atas keterbukaan dari Bu Pera. Silahkan Bu Pera untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih juga sebelumnya Pak saya ucapkan karena Bapak sudah menghargai dan mendukung saya untuk memberikan observasi. Oke, terima kasih kembali Bu Pera. Silahkan bisa dimulai. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Yunizar, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Pera, alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Pera kabarnya hari ini? Saya sehat alhamdulillah. Kemarin Pak Yunizar sempat telepon saya. Ya. Saya pikir oh berarti Pak Yunizar ada sesuatu nih yang mau diceritain. Kira-kira Pak Yunizar sepertinya ada yang bisa saya bantu? Ya, apakah Bu Pera hari ini mempunyai waktu luang? Saya alhamdulillah hari ini sangat luang sekali Pak Yunizar. Kemarin sih memang sempat sibuk, deadline banyak gitu. Tapi untuk sekarang kita bisa bercerita lah, memberikan waktunya. Ya silahkan. Alhamdulillah kalau begitu. Saya ingin membicarakan tentang murid saya nih Bu. Murid saya itu sering datang terlambat ke sekolahnya nih Bu Pera nih. Ya. Jadi menurut Pak Yunizar ini dari pembicaraan kita apa Pak Yunizar yang mau mencari? Saya ingin mencari solusinya agar siswa-siswa yang banyak terlambat datang ke sekolah itu menemukan solusi yang tepat lah gitu Bu Pera. Oh iya, saya paham. Sebelumnya terima kasih Pak Yunizar sudah mau berbagi permasalahannya. Jadi hari ini kita akan mencari solusi agar siswa-siswi Pak Yunizar ini yang tadi terlalu sering datang terlambat nanti bisa lebih datang tepat waktu ya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita identifikasi situasinya Pak. Kira-kira dari skala 1 sampai 0 berapa besar nih Pak Yunizar rasakan untuk mencapai tujuan pada masalah itu? Kira
kira-kira di skala 4 sampai 5 Bu. Karena hampir beberapa murid banyak yang masih datang terlambat dan itu akan membuat kendala dalam proses belajar gitu. Menurut saya seperti itu gitu. Oke, saya mengerti, berarti skalanya cukup rendah ya Pak ya. Betul, Bu. Karena menurut saya skala 4 dan 5 itu di bawah rata-rata. Nah sekarang bagaimana Pak Yunijar, kekuatan apa nih untuk mengatasi masalah ini? Saya berusaha sih, sebetulnya sudah berusaha meminta bantuan dari beberapa guru gitu, dan mereka sudah mencoba memberikan pemahaman. Selain itu juga saya juga merasa beberapa siswa sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik gitu, datangnya ya cukup tepat waktu lah. Cuman mungkin ada beberapa masih banyak gitu beberapa siswa yang datang terlambat gitu. Oke, saya mengerti bagaimana kendalanya. Nah sekarang Pak Yunizar, ada nggak sih peluang atau kemungkinan besar nih yang bisa Pak Yunizar lihat setelah tadi diidentifikasi masalahnya? Saya rasa kalau peluang bisa aja ada dengan melibatkan orang tua gitu, sama ya membuat kesepakatan atau peraturan yang lebih menarik gitu agar siswa itu dapat termotivasi untuk datang pagi-pagi gitu. Oke, betul. Saya setuju sih Pak dengan pelibatan orang tua ya, untuk mendukung anaknya agar lebih disiplin. Nah itu menurut saya bagus sekali. Tetapi Pak Yunijar, ada nggak sih hambatan atau tantangan yang nanti nih dirasakan akan muncul setelah diterapkannya tadi dengan keterlibatan orang tua di dalamnya? Tantangan sama hambatan ya Bu? Iya. Ya mungkin ada beberapa faktor ya yang memicu emang siswa itu datang terlambat gitu. Di antaranya mungkin jarak ya Bu. Jarak dari rumah ke sekolah itu, terus lalu lintas kendaraan gitu ya Bu, yang cukup padat gitu, yang dapat membuat siswa itu emang benar-benar sulit gitu untuk datang tepat waktu gitu pada saat itu gitu. Oh oke. Saya mengerti nih ujungnya kemana. Nah terus sekarang kalau memang masalahnya seperti itu, kira-kira ada solusi nggak dari Pak Yunijar sendiri untuk mengatasi masalah yang tadi diceritakan? Solusi, menurut saya solusinya bisa sih kalau misalkan kita berkomunikasi aktif dengan orang tua siswa gitu, dan mungkin ya merubah atau membuat kesepakatan peraturan atau membuat kegiatan di sekolah yang lebih menarik gitu di pagi harinya, agar siswa itu emang termotivasi di pagi harinya untuk datang pagi-pagi banget gitu, tepat waktu. Iya, gitu. betul. Wow. Itu luar biasa kalau menurut saya, kalau memang seperti itu gitu ya. Itu langkah yang positif menurut saya. Terus memang bisa juga nih membangun disiplin anak tuh yang memang dari situ gitu ya dasarnya. Nah sekarang bagaimana menurut Pak Yunijar nih rencana untuk mencapai tujuan yang tadi diceritakan? Mungkin rencana yang saya akan lakukan sebelumnya ya, saya akan bekerja sama dulu dengan guru gitu dan orang tua gitu dalam melibatkan siswa di kegiatan pagi hari ini gitu. Misalkan ada komunikasi yang baik lah gitu, atau menempatkan tanggung jawab siswa itu dalam pelaksanaan kegiatannya gitu. Dan akan membuat siswa, kegiatan itu yang membuat siswa menyenangkan gitu, agar termotivasi untuk datang di tepat waktu itu gitu. Oke. Jadi sekarang ada nggak sih prioritas tertentu dalam rencana tadi? Prioritas utama paling melibatkan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa yang terlambat ya Bu. Iya, betul. Setelah itu baru kita bisa menciptakan aturan atau misalkan ya sebuah kesepakatan yang menarik gitu, yang membuat siswa dan orang tua itu selalu ingin tampil lebih baik itu di acara kegiatan itu di pagi harinya. Oke. Saya setuju, itu langkah yang bagus. Nah sekarang kita pikirkan nih Pak Yunijar, bagaimana jangka waktunya? Kalau misalkan waktunya, saya berharap sih ya Bu, dalam beberapa minggu pertama sekarang itu saya ingin melihat perubahan positif gitu, yang lebih banyak siswa datang tepat waktunya gitu Bu.
Jadi di minggu pertama inilah saya berharap siswa yang terlambat sudah berkurang gitu. Oke. Saya paham, saya mengerti bagaimana alurnya. Nah sekarang pengejar kira-kira nih untuk mengukur bagaimana keberhasilan, ketercapaian tadi yang sudah kita bicarakan program strateginya, kira-kira bagaimana caranya? Caranya mungkin menghitung jumlah siswa yang datang terlambat ya Bu. Misalkan sekarang kan hampir 20 lebih misal siswa yang terlambat ya. Kalau misalkan program ini berhasil, rencana ini berhasil, mungkin berkuranglah dari 20 jadi 10 gitu. Itu hebat sekali kalau menurut saya. Namun kan dalam setiap rencana pasti ada tantangan dan hambatan, nah gitu ya. Nah sekarang bagaimana Pak Yunizer sendiri menghadapi rencana itu, tantangan dan hambatan itu? Untuk ya setelah membuat rencana kan pasti ada hambatan dan keberhasilannya juga tidak bisa diukur ya Bu. Pasti saya juga merencanakan alternatif lain gitu selain hal yang tadi gitu. Rencana yang sebelumnya jika rencananya sepakat ternyata tidak berjalan lancar, selain itu juga saya akan berbicara dengan guru gitu dan untuk mendapatkan masukan gitu gimana nih solusinya, dan kepala sekolah juga gitu gimana masukannya gitu dari mereka. Oke, terdengar bagus ya untuk rencana jangka panjangnya dan melibatkan kolaborasi ya panjangnya dari guru, kepala sekolah, dari berbagai stakeholder lah yang ada di sekolah agar kedisiplinan bisa terbangun. Nah sekarang dengan rencana tadi ada nggak sih komitmen Pak Yunizer terhadap rencana aksi ini yang akan dilaksanakan? Mungkin saya memang benar-benar akan berkomitmen bekerja keras ya Bu dalam untuk menjalankan apa ya, menumbuhkan juga kedisiplinan dalam diri siswa gitu ya, untuk datang tepat waktu lah gitu khususnya gitu. Saya berkomitmen memunculkan disiplin datang tepat waktunya itu. Oke. Ada pihak lain yang ikut terlibat? Ya mungkin yang terlibat pertama pasti orang tua ya Bu, orang tua, terus guru-guru serta kepala sekolah dan juga mungkin siswanya gitu. Oke. Saya paham. Jadi banyak sekali ya pihak yang membantu agar masalah ini cepat terselesaikan. Nah sekarang Pak Yunizer bagaimana nih tindak lanjut dari percakapan kita hari ini? Kira-kira akan diimplementasikan kapan dan akan kita bertemu lagi kira-kira kapan? Mungkin kalau misalkan setelah kita melaksanakan kegiatan ini saya juga akan berkomitmen ya Bu untuk memantau rencana ini gitu dan akan berbicara lah ke depannya kepada Bu Pera juga terkait keberhasilan atau tingkat kegagalan atau tingkat dari rencana ini gitu Bu ya, yang harus perlu didiskusikan mungkin dari Bu Pera juga nanti ada masukan gitu setelah saya melakukan rencana ini gitu. Oke, boleh Pak, nanti Bapak tinggal hubungi saya lagi aja. Saya sih sebenarnya nggak keberatan, cuma nanti kalau ada waktu, kalau lagi sibuk mungkin nanti kita buatkan jadwal ya Pak ya. Saya juga yakin sih kalau Pak Yunizer ini bisa melaksanakan rencana yang sudah tadi kita bicarakan. Nah sekarang Pak Yunizer, apakah masih ada yang perlu saya bantu? Mungkin dari percakapan ini saya juga cukup tercerahkan ya Bu apa yang harus saya lakukan untuk melakukan kegiatan ini, dan untuk rencananya yang tadi sudah satu dulu aja gitu terkait tentang rencana kegiatan di pagi hari untuk mendisiplinkan siswa gitu. Mungkin nanti setelah melakukan kegiatan tersebut saya berusaha berkomunikasi dengan Ibu untuk tindak lanjut berikutnya gitu. Terima kasih juga untuk Bu Pera ini setelah saya berbicara panjang gitu ya terkait tentang permasalahan saya sangat ucapkan terima kasih gitu. Oke, Pak Yunizer, sama-sama. Sebelumnya berarti tidak ada yang bisa saya bantu lagi ya. Berarti masalah dan solusinya sudah kita temukan bersama. Paling nanti kita jadwalkan ulang untuk pertemuan selanjutnya apakah sudah berhasil atau belum. Terima kasih Pak Yunizer. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih Bu Pera sudah meluangkan waktu untuk bertemu lagi setelah tadi Bu Pera melaksanakan observasi.
Bagaimana perasaan Bu Vera setelah melakukan coaching hari ini? Saya merasa cukup baik Pak, dengan Pak Jajang tadi bercerita, meskipun memang saya sedikit gugup sih selama sesi tadi. Bagaimana menurut Bapak pengamatannya? Gini ya, saya mengerti mungkin wajar kalau Bu Vera merasa gugup saat observasi, karena memang secara keseluruhan saya melihat banyak hal positif dalam sesi tadi. Misalkan ada pendekatan senyum, sapa, dan salam, terus yang tadi Bu Vera gunakan terlihat efektif dalam membangun hubungan dengan coach. Coach terlihat lebih terbuka dan kelihatan juga terlibat secara langsung. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Saleh, senang mendengar hal itu gitu. Nanti mungkin ada sesuatu yang di area spesifik yang nanti bisa saya tingkatkan. Gini, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan oleh Bu Vera. Misalkan tadi saat Bu Vera memberikan pertanyaan terbuka, terkadang Pak Junijar itu tampak bingung bagaimana harus menjawab. Terus kemudian mungkin bisa mencoba memberikan contoh konkret ataupun juga bisa memecah pertanyaan menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, itu masukan yang bagus Pak. Saya senang merasa beberapa pertanyaan memang saya terlalu luas ya jawabannya. Nah, saya akan mencoba memperbaikinya nanti. Oke, bagus. Terus selain itu juga tadi saya perhatikan bahwa tadi Bu Vera memberikan banyak juga dukungan secara emosional yang sangat baik. Namun ada beberapa kesempatan di mana tadi Bu Vera seharusnya bisa lebih menantang untuk berpikir lebih tenang tentang solusinya itu sendiri. Oh, oke Pak, saya mengerti. Nanti mungkin saya akan mencoba menyeimbangkan antara memberikan dukungan dan mendorong Pak Yunizar untuk menemukan solusi sendiri. Ya, tepat sekali Bu Vera. Jadi saya juga ingin mengapresiasi tadi cara Bu Vera merangkum percakapan di akhir sesi. Itu sangat membantu sekali Pak Junijar merasa bahwa Pak Junijar itu sudah mencapai sesuatu yang memiliki rencananya ke depan. Oke, terima kasih Pak. Saya memang berusaha untuk memastikan Pak Yunizar meninggalkan sesi dengan langkah konkret yang bisa diambil. Ya. Seperti itu. Jadi itu tadi terlihat secara jelas juga secara keseluruhan. Jadi Bu Vera tadi melakukan pekerjaannya sangat baik sekali. Saya harap umpan balik ini bisa membantu Bu Vera dalam sesi-sesi berikutnya. Oke Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Saya ucapkan saya sangat menghargai dan akan berusaha memperbaiki sesuatu yang perlu ditingkatkan. Oke, terima kasih kembali Bu Vera. Jika mungkin nanti Bu Vera butuh dukungan atau juga ingin mendiskusikan lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya kembali. Jadi tetap bersemangat ya Bu Vera ya. Oke, terima kasih Pak. Saya akan menghubungi Bapak jika memang nanti saya membutuhkan bantuan untuk coach Roni. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di diskusi ataupun percakapan-percakapan di selanjutnya. Siap, terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama.